Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Israulia. NPM saya 24 08 10 70 10 006. Saya dapat nomor absen ganjil yaitu 5. Jadi saya akan mengerjakan soal nomor 1. Jadi di sini kita perlu ketahui bahwa di sini diperintahkan untuk membuatlah basis-basis data dan tabel-tabelnya berdasarkan IRD yang telah diberikan. Lalu asumsikan constraint yang perlu ditambahkan pada tabel-tabel tersebut. Yang wajibnya yaitu primary key dan foreign key, dan bila ada, tambahkan sesuai asumsi saya. Lalu yang kelima, tambahkan atribut lain bila diperlukan. Yang keenam, disuruh rekam dan di-upload ke dalam YouTube. Lalu langsung saja nomor 1, yaitu ERD-nya seperti ini, yang berisi 6 entitas, yaitu pembayaran, ongkir, pemesanan, detail pemesanan, makanan, dan member. Setiap entitas ini memiliki atribut dan juga kardinalitas. Lalu di sini adalah tabel member. Tabel member berisi ID member, nama member, password, instansi, email, nomor telepon, dan alamat. Lalu saya tambahkan entitas masa berlaku, atribut masa berlaku. Jadi sintaksnya seperti di bawah ini, ID member integer 11, not null unto increment, seperti ini. Lalu penjelasannya seperti di bawah ini. ID member sebagai primary key dengan auto increment, di mana auto increment nilainya akan bertambah otomatis setiap kali data baru ditambahkan. Biasanya auto increment ini digunakan ke dalam primary key. Primary key adalah pesanan yang memiliki ID yang unik. Lalu semua kolom yang bersifat not null tidak boleh kosong. Lalu yang ketiga, lalu yang keempat, penggunaan tipe data yang sesuai seperti varchar untuk teks dan date untuk tanggal. Varchar biasanya menyimpan nama instansi atau perusahaan dengan panjang maksimal jumlah kata dalam karakter. Seperti pada yang saya buat, ada varchar 50, 30, 40, dan 100. Lalu ada date. Date ini untuk menyimpan tanggal masa berlaku keanggotaan dalam format seperti ini. Lalu berikut adalah value yang telah saya masukkan ke dalam table member. Yang seperti yang Anda lihat, ini ada ID member, ini digunakan dengan auto increment yang akan bertambah terus setiap data ditambahkan. Lalu di sini ada nama member, password, instansi, email, nomor telepon, alamat, dan masa berlaku. Lalu yang kedua, ada tabel ongkir. Kita deskripsikan ongkir seperti pada ini. Lalu sintaksnya seperti ini. Penjelasan sintaksnya ada di bawah. ID ongkir seperti tadi sebagai primary key dengan auto increment. Daerah menggunakan tipe varchar 50 untuk menyimpan nama daerah. Lalu harga menggunakan tipe integer, di mana integer tipe data bilangan bulat dengan panjang maksimal 11 digit. Seperti di atas 11 digit. Lalu semua kolom yang bersifat non-null berarti tidak boleh ada nilai yang kosong. Lalu value yang telah saya tambahkan terlihat sebagai berikut ke dalam tabel ongkir. Ada Jakarta 10.000 dengan harga 10.000, Bandung dengan harga 15.000. Harga ongkir. Lalu yang ketiga ada tabel pemesanan atau orders. Sintaksnya seperti ini. Lalu penjelasan sintaksnya ada di bawah ini. Jadi ada RD order sebagai primary key dengan auto increment. Nilainya akan bertambah otomatis setiap kali data baru ditambahkan. Lalu yang kedua ada tanggal order dan tanggal pengembalian. Seperti biasa menggunakan tipe date untuk menyimpan tanggal pemesanan dan pengembalian. Lalu yang ketiga ada order menyimpan jumlah pesanan dalam tipe integer, yaitu berjumlah 8 digit. Yang keempat ada ID member dan ID ongkir sebagai foreign key yang mengacu pada tabel member dan ongkir, di mana foreign key itu menghubungkan dua tabel dengan data yang berkaitan, seperti tabel ID member dan tabel ID ongkir. Data ID member dan data ID ongkir. Lalu yang kelima adalah status menggunakan tipe enum dengan 3 kemungkinan nilai, yaitu yang sedang diproses, dalam pengiriman, dan selesai. Seperti pada tabelnya. Lalu
Yang keenam, ada alamat tujuan. Menggunakan tipe teks untuk menyimpan alamat tujuan pengiriman, yaitu teks adalah menyimpan alamat pengiriman pesanan. Yang ketujuh, ada total belanja, menyimpan total belanja dalam tipe integer. Berikut adalah value-nya yang telah saya masukkan ke dalam table orders, yang dimana tag ID order ini adalah menggunakan auto increment, dan di sini ada status di mana saya menggunakan enum yang berisi 3 pilihan, yaitu sedang diproses, dalam pengiriman, dan selesai. Lalu yang keempat ada tabel makanan, seperti pada gambar. Tabel makanan deskripsinya sebagai berikut. Sintaksnya sebagai berikut. Lalu penjelasannya, seperti biasa, ID makanan sebagai primary key dengan auto increment, di mana auto increment nilainya akan bertambah otomatis setiap kali data baru ditambahkan. Lalu yang kedua ada deskripsi menggunakan tipe varchar untuk menyimpan deskripsi makanan. Yang ketiga ada nama makanan menggunakan tipe varchar juga. Yang keempat ada harga makanan menggunakan tipe integer. Yang kelima ada berat makanan menggunakan tipe varchar karena berat makanan bisa menggunakan satuan gram, kilogram, dan lain-lain. Yang keenam ada foto makanan menggunakan tipe blob untuk menyimpan gambar makanan dan dapat bernilai 0. Yang ketujuh ada stok menggunakan tipe integer 11 untuk menyimpan jumlah stok makanan tersedia dengan panjang maksimal 11 digit. Berikut ini adalah value yang telah saya masukkan ke dalam tabel makanan, di mana di sini ada ID makanan dengan auto increment. Di sini ada deskripsi nasi goreng spesial. Di sini ada nama makanan nasi goreng. Ada harga makanan, ada berat makanan, ada foto makanan yang dimana kita menggunakan blob tadi bisa bernilai 0. Lalu ada stok. Lalu di sini yang kelima ada table detail pesanan. Seperti pada gambar, tabelnya seperti ini. Sintaksnya seperti ini. Lalu penjelasannya, ID detail pesanan sebagai primary key dengan auto increment. Yang kedua, ID order adalah foreign key yang menghubungkan tabel detail pesanan dengan table orders, di mana foreign key itu menghubungkan dua tabel dengan data yang berkaitan. Yang ketiga, ID makanan adalah foreign key yang menghubungkan tabel detail pesanan dengan tabel makanan. Yang keempat, ada subtotal harga menggunakan tipe integer untuk menyimpan subtotal harga makanan dalam pemesanan. Berikut adalah value-nya yang telah saya masukkan ke dalam tabel detail pesanan, di mana ID detail pesanan menggunakan auto increment, dan lain-lain. Lalu nomor 6, ada tabel pembayaran, seperti ini. Sintaksnya, lalu penjelasannya yaitu ID pembayaran sebagai primary key dengan auto increment. Yang kedua, bukti pembayaran menggunakan tipe timestamp dengan default current timestamp dan akan diperbarui setiap kali ada perubahan. Di mana timestamp adalah menyimpan waktu pembayaran yang dilakukan. Default current timestamp secara otomatis mencatat waktu saat pertama kali data dimasukkan. On update current timestamp secara otomatis diperbarui setiap kali ada perubahan pada record. Yang ketiga, metode pembayaran menggunakan tipe enum untuk memilih metode pembayaran yang berisi menyimpan metode pembayaran yang hanya bisa dipilih dari daftar yang tersedia. Yang keempat ada ID order sebagai foreign key yang menghubungkan tabel data pembayaran orders. Yang kelima, tanggal pembayaran menggunakan tipe date untuk menyimpan tanggal pembayaran. Yang keenam, nominal pembayaran menggunakan tipe integer. Yang ketujuh, keterangan menggunakan tipe varchar untuk menyimpan informasi tambahan. Berikut adalah value dari tabel pembayaran. Keterangan lunas. Nominal pembayaran 50.000. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.